Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam manis. Jadi kita tahu ada namanya MPA, masyarakat penggemar anis atau masyarakat pencinta anis, saya tidak tahu persis. Mereka menuntut untuk supaya ada film yang menggambarkan sosok anis kecil, sosok anis remaja, dewasa, ya, dan keberhasilan dia. Maka sejak beberapa bulan yang lalu kita persiapkan membuat film beliau, yaitu Senyum Manis, ya. Nah, bersama kita sore hari ini ada Bapak Amar selaku salah satu produser dari film Senyum Manis ini, dan ada salah satu investor kita yaitu Bapak Benny. Tetapi bukan sembarangan investor. Beliau juga ngerti film dan pernah memproduksi film dan pernah jadi bintang film. Jadi yang menangani ini semua ngerti tentang film ini, dan saya pun insya Allah sudah terlibat sejak dari awal pembentukan ini, dan kita sudah berkali-kali bertemu dengan Pak Anis dan keluarga Anis, ya, dengan Bu Ferry dan putrinya, dan kita selalu berkonsultasi untuk perkembangan film ini. Nah, tentu sayangnya sore hari ini tadinya ada sutradara Pak Pak Roni Mepet akan hadir tapi tidak hadir, apalagi kita tidak dihadiri juga para bintangnya. Insya Allah kesempatan yang lain kita akan berikan perkembangannya, karena ini sudah berjalan dengan gigih dan uletnya, ya, di tempat kantor yang diberikan oleh Pak Benny, ya, sudah berjalan. Nah, mungkin Mas Amar, ya satu produser, bisa menceritakan sampai sejauh mana ini film Senyum Manis ini. Ya, terima kasih banyak Om Lim, ya. Om Lim, para pemirsa semuanya. Jadi untuk film Anis ini memang sangat ditunggu, ya, oleh kaula muda, ya, anak-anak muda milenial, karena film ini menggambarkan bagaimana Anis itu muda, pas waktu muda itu seperti apa gitu, ya. Ini relate dengan kondisi saat ini gitu, ya. Kondisi di mana pemuda-pemuda itu butuh kayak semacam teladan gitu, ya. Bagaimana dalam hal ini adalah mereka butuh figur yang memang akan menjadi sosok yang bisa ditiru gitu nantinya. Nah, untuk film ini sendiri prosesnya itu sudah sebulan yang lalu, ya, kalau nggak salah sebulan yang lalu kita sudah melakukan beberapa kegiatan yang disebut dengan praproduksi, ya. Praproduksi yang pertama itu adalah bagaimana mencari tokoh yang benar-benar bisa menggambarkan Pak Anis di waktu muda gitu, ya. Jadi kita cari alisnya mirip Pak Anis, terus hidungnya mirip Pak Anis, mulutnya mirip Pak Anis, bahkan rambutnya mirip Pak Anis. Dan yang susah itu adalah bagaimana suara Pak Anis ikut ditirukan gitu, ya. Ditirukan, sopan santun dalam komunikasinya ditirukan. Nah, ini bagian dari praproduksi. Nah, oleh karena itu dari tim kreatif kami, Pak Roni Mepet dan tim pelatih, ya, disebutnya, itu terus-menerus mencari sosok yang ideal, yang pantas memerankan Pak Anis muda gitu, ya, sama Ibu Ferry Farhati muda. Dan untuk Pak Anis kita sudah bulat gitu, ya. Calonnya atau artisnya itu inisialnya M, belakangnya F gitu, ya. Inisialnya F, belakangnya F. Dan ini sosok yang dari hidungnya, dari matanya, dari mulutnya ini mirip Pak Anis gitu, ya. Maksudnya mirip tuh gantengnya mirip Pak Anis. Gantengnya, ya? Mirip Pak Anis, santunnya mirip Pak Anis. Gitu. Semuanya. Yang saya belum temukan itu adalah suaranya. Nah, disitulah PR dari sutradara. Jadi hari ke hari, minggu ke minggu itu sudah ada perbaikan. Jadi mulai dari tutur katanya, kosakatanya itu sudah jauh lebih baik
kalau dipresentasikan dari 1 sampai 100, saya bilang ini dari penilaian saya ya, itu udah 90 lah. Saya bilang 90. Ya, tapi terpenting ini ending film ini kira-kira menggambarkan Anies dalam karakter apa nih? Beliau kan orangnya punya semua karakter. Iya. Orang yang kerja ulet, kerja jujur, kerja menyenangkan dan sebagainya. Apakah ini menggambarkan itu atau seperti apa? Kira-kira cerita ini membawa hanya sekedar mungkin pernah ada pendekatan terhadap calon istrinya Bu Ferry itu yang sekarang jadi itu seperti apa gambaran ceritanya? Iya. Sejauh ini yang kita lihat gitu ya, yang kita diskusikan dengan beberapa tim produksi dan tim yang kita bahasanya silaturahim dengan Pak Anies sama Ibu Ferry, itu yang pertama Pak Anies itu akan digambarkan sosok apa adanya. Sosok apa adanya itu pertama dia seorang aktivis. Jadi aktivis yang memang di usianya di waktu itu dia bergerak gitu ya, dia bergerak bagaimana waktu belajar, waktu di lapangan itu menggambarkan sosok aktivis ya, aktivis di zamannya. Terus yang kedua adalah biasanya ini Om Lim ya, kalau aktivis itu nilai akademisnya turun ya, rendah ya, tapi ini enggak gitu ya. Jadi kalau Pak Anies sendiri kegiatan aktivisnya itu di organisasi baik tinggi, nilai akademisnya juga tinggi. Nah, ini kan satu yang dimaksud nilai akademis itu dia bisa menampilkan di dalam kesehariannya itu sosok orang yang nampak punya secara akademisi ya kelihatan gitu maksudnya. Iya. Jadi saya melihat dari sisi akademis itu dari nilai-nilai IPK, terus dari nilai yang dalam bahasa keseharian itu kesantunan sebagai seorang pendidik seperti itu, dan sebagai mahasiswa yang benar-benar relate dengan kejadian di saat itu. Iya. Yang menarik ini Om Lim adalah Pak Anies ini ternyata itu penggemarnya banyak gitu ya, kayak pemuja rahasia ya gitu ya. Jadi cerita Pak Anies itu mungkin sekitar sebulan itu ada 50 surat itu yang datang ke rumah Pak Anies gitu ya. Bahkan ada hadiah makanan dan seterusnya, dan ini yang tidak diketahui secara umum. Dan ini yang akan menjadi suatu kejutan nanti di film ini, seperti apa digambarkan oleh sutradara dan kerjasama dengan penulis. Seperti itu. Dan ini memang sosok yang beda ya, beda dengan sosok yang pernah ada mungkin ya, kayak Habibie gitu ya, sosok Habibie. Nah, ini Pak Anies ini aktivis, terus nilai akademisnya tinggi, dan pemuja rahasianya banyak. Jadi bisa dibayangkan lah karena mungkin kayak film Hamka itu ya, bagaimana mengilhami Hamka muda. Baik, tahan dulu. Ini ada Pak Benny nih. Saya kepengen dapat bocoran ini, kan nggak mudah ya kayaknya ya, karena kalau kita cuman syuting kayak sama temen ini nggak perlu pakai biaya ini. Ini kan alhamdulillah ini sudah berjalan ini, Pak Benny bisa membimbing, bisa bersama dengan kita semua. Tapi kira-kira apa gambaran pembiayaan itu? Apakah kemungkinan ada orang-orang yang ingin mau membantu karena ketertarikan ini, atau cukup Pak Benny sendiri sudah cukup untuk silakan Pak Benny. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ya. Bagi rekan-rekan yang di luar mungkin sudah melihat ya beberapa medsos gitu kan tentang akan diproduksinya film Anies Baswedan. Ya mungkin judulnya juga sudah berkembang dengan pesat ya, Senyum Manis gitu. Ya. Memang kalau menggarap
sebuah film apalagi layar lebar tidak segampang film sinetron. Nah, ini film yang akan kita produksi ini memang waktunya ini menurut saya ini apa ya, menantang, gitu ya. Cukup menantang ya. Menantang yang sudah itu dirancang sekian tahun. Iya. Dari segi menulis skenario aja bisa setahun lebih. Iya. Yang ini kita kasih waktu hanya makan waktu kurang lebih 4 bulan. Sekarang penulis skenario itu sudah tahap draft sinopsis tahap 4. Jadi hampir sempurna gitu. Nah, dalam tempo yang singkat-singkat ini gitu, kita sudah bisa mewujudkan ya seperti skenario. Kemudian kita juga sekarang sudah melangkah ke praproduksi. Alhamdulillah pemain utamanya sudah kita dapat, baik itu peran sebagai Pak Anies masih muda maupun Ibu Ferry yang masih muda juga. Nah, sekarang kita sedang fokus mencari, tapi sekarang sudah ada beberapa calon, yaitu orang tuanya Pak Anies, dia kan baik itu yang laki-laki maupun perempuan, begitu juga orang tuanya Bu Ferry. Selain itu juga kita sedang fokus mencari juga, tapi belum diputuskan siapa orang, tapi kandidatnya sudah ada, yaitu peran sebagai dosen. Nah, ini yang peran-peran yang cukup penting ini memang kita harus tonjolkan, ya minimal orang top lah. Mudah-mudahan ini terwujud. Nah, dari segi pembiayaan ini ya terus terang aja gitu ya, kita open kepada rekan-rekan maupun saya atau Pak Amar, ya Om Lin barangkali kan. Kalau ada ingin invest ke kita ya kita terbuka gitu. Artinya dibuatkan mekanismenya ya. Betul. Siapa mau menanam berapa dapat apa gitu ya. Kita berharap ini filmnya Anies bukan sekedar untuk tontonan aja, tapi ada tuntunan. Gitu loh. Nah, itu yang berat itu. Ya, ini yang berat. Apalagi Pak Anies ini kan seorang yang ya menurut saya ini orang yang luar biasa gitu loh. Dari muda sampai dia ya melanglang buana jadi menteri, jadi gubernur, itu hal yang ya di luar nalar lah gitu loh. Luar biasa gitu. Nah, hal-hal inilah yang artinya tantangan buat kita gitu. Bagaimana hasil filmnya ini ya bukan sekedar tonton, habis tonton orang lupa gitu. Tuntunan inilah yang harapan kita. Jadi begitu Mas Amar. Apa yang disampaikan Pak Benny tadi. Jangan sampai ini orang itu kan image terhadap Anies itu begitu tinggi. Justru dengan film ini tidak bisa mengikuti itu. Nah, ini kan yang menjadi bagaimana? Kemudian ini Pak Om Lin, kita sudah buka open casting ya. Dan alhamdulillah dari open casting 2 hari itu, hari Sabtu dan Minggu, kita buka ada yang namanya offline. Offline itu kita umumkan, kita sebar brosur lewat medsos dan lain-lain, orang datang ke tempat casting di kantor kita gitu. Kemudian ada juga kita buka online. Nah, offline aja ada 400 Pak. 400. Saya hari pertama datang tuh minta itu untuk apa itu? Untuk figur apa itu? Untuk memilih peran-peran yang belum. Tidak harus Anies ya mereka datang itu ya? Ya, peran bukan Anies lagi, peran yang saya sebut tadi. Gitu. Berarti wartawan yang di sini nggak bisa ikut? Bisa. Iya. Mas Haris bisa kalau mau daftar ikut peran di film ini, Mas Haris. Mas Hardi. Jadi ketika saya datang juga kayak pasar. Saya bilang bentar. AC nggak buat saya kipas ya. Saking banyaknya orang kan. Nah, alhamdulillah hari kedua juga laporan dari Pak Amar luar biasa gitu ya. Sekarang saudara sedang mengecek ya hasil casting itu. Mana aja peran yang cocok gitu ya. Walaupun tidak ada yang cocok lagi akan kita buka kembali gitu. Nah, program selanjutnya kita rancangkan ya Pak ya, untuk on kamera itu paling lambat itu minggu kedua Agustus. Minggu kedua Agustus. Jadi itu on kamera. Paling lambat ini on kamera. Jadi udah produksi. Mulai awal produksi formalnya ya. Itu
dia pakai capture gitu mungkin ya. Iya. Ada. Langsung ambil full. Oh, langsung Jadi, full. Oh, gitu. Jadi kita target itu sekitar 2 minggu itu kita ambil full. Karena lokasinya ini ada yang di Jogja ya kan, ada yang di Kuningan. Ya. Nah ini 2 lokasi ini yang belum dikenakan di luar kota. Jadi butuh waktu dan kalau memang di Jogja kita full habis gitu. Nah sisa-sisanya mungkin baru di Jakarta atau Jabodetabek gitu. Baik Mas Amar, melanjut nih yang sama Pak Pak Benny tadi. Jadi secara keseluruhan ya, kalau sudah bisa melihat perjalanan ini, itu keinginannya itu mau bisa selesai atau kasarnya bisa tayang di layar lebar itu diperkirakan bulan apa itu? Iya. Ini kalau dana lancar ya. Dana lancar ya. Iya. Makasih banyak Om Lim. Jadi untuk proses produksi ya, tadi sudah disampaikan sama Pak Haji Benny bahwa kita on kamera itu di minggu kedua Agustus. Kalau minggu kedua Agustus ya, kalau kita estimasi gitu ya, syuting day itu 2 minggu ataupun 3 minggu, itu bisa diperkirakan pasca produksinya yang editing dan grading dan seterusnya itu sebulan ya. Kita berharap sih di Januari Februari itu kalau takdir baik gitu ya, kita udah bisa minta tanggal penayangan ke bioskop. Itu artinya itu sudah bisa dilakukan gitu ya. Jadi memang harus pendaftaran dulu. Jadi pendaftaran itu dilakukan ketika syutingnya udah full gitu ya, sudah penuh gitu ya. Jadi sudah part-partnya itu sudah selesai gitu ya. Dan itu yang bisa kita kirim, kalau bahasa teknisnya itu kita kirim ke XX1 untuk mengajukan jadwal tayang, ataupun nanti jika meleset di bulan yang kita tentukan, maka itu akan jadi kesepakatan dari calon investor atau investor ya, seperti itu. Jadi pada intinya nih tinggal kawan-kawan disebut masyarakat pencinta Anies ya, MBA ya, itu harus mohon doanya gitu ya. Jadi doa dari rekan-rekan MBA, masyarakat pencinta Anies, ini doa yang banyak biar tembus ke langit. Jadi insya Allah upaya-upaya kita, ikhtiar kita ataupun usaha-usaha kita itu untuk menjadikan film ini yang memang tidak dibuat kalau dulu itu kan pencitraan ya, ini jauh dari pencitraan gitu ya. Ini jauh dari pencitraan, apa adanya, dan memang ini sesuai dengan karakter dari si penulisnya, memang suka love story gitu ya, Mbak Tisa. Dia banyak melahirkan karya tulis yang sangat baik ya. Di antaranya itu kalau kawan-kawan semua pernah dengar Cinta Starla yang di bioskop, London Love Story 1 sampai 2 atau 3 itu tembus box office gitu ya. Terpenting ini ini yang berharap ini kan MPA tadi ya. Yang kedua adalah secara manusiawi ya. Orang kalau ditampilkan film tidak sesuai dengan sosoknya, dia menganggap lebih, ini kan nanti pasti akan terjadi satu masukan atau koreksi gitu ya. Benar. Nah, Anda nggak sebelum penyelesaian film ini menyampaikan potongan-potongan film itu kepada Bapak Anies untuk supaya dia kita bisa lihat nanti dia suka atau tidak suka gitu. Itu ada seperti itu enggak? Iya. Saya izin menjawab ya Pak Haji Benny ya. Jadi untuk bahasa saya menyaksikan hasil produksi kita itu memang harus ditonton dulu sama Pak Anies gitu ya. Itu akan mendapatkan izin apakah ini bisa tayang apa tidak. Tapi sebelumnya memang kalau langkah kita itu skenario draft terakhir atau draft final itu per halaman itu diparaf sama Pak Anies, sehingga dialog-dialognya itu
sudah dapat Ya, izin. itu saya kira, Iya, bagus itu saya kira. iya, dan di halaman terakhir itu disebutkan bahwa Pak Anies mendukung film ini gitu, tanda tangan Ya, Pak Anies di atas materai, dan itu menjadikan bahwa film ini memang mendapat restu dan izin dari Pak Anies, dan itu diharapkan menjadi apa namanya bukan memberikan apa namanya, bahasa saya itu ceritanya itu beda dengan kenyataan gitu ya, seperti itu atau yang diharapkan. Jadi itulah yang apa namanya, yang secara teknis itu akan disampaikan di pertemuan selanjutnya nih nanti kali Om Lim ya. Baik. Pak Benny, ini orang yang tertarik bersama film ini secara pembiayaan yang kita sebut dengan investor itu, apa akan ada diatur misalnya menjadi sponsor utama, sponsor yang kedua, atau seperti apa Pak Benny untuk supaya lancar ini? Jadi saya menyambung dari beliau sedikit Pak mengenai time schedule gitu kan. Jadi target saya ini saya berharap Agustus itu minggu kedua paling lambat itu kita syuting gitu kan. Syukur-syukur awal Agustus kita sudah on kamera. Jadi harapan saya itu anggaplah kita apa namanya, syuting itu habis 3 minggu, kita anggapnya 4 minggu, habis sebulan. Jadi editing prosesnya ya kita maksimalkan itu 1,5 bulan maksimal. Tapi kita berharap 1 bulan kelar. Jadi target saya kalau bisa tayang itu di tahun ini, walaupun akhir tahun gitu kan. Saya berharap begitu. Bukan lagi mumpung ya, memang kita secara profesional ya kita mampu lakukan itu gitu. Nah, kembali ke segi pembiayaan tadi, di sini kan ada namanya investor baru gitu ya. Artinya kita patungan ke teman-teman gitu kan. Ayo, kalau memang mau bergabung untuk produksi ini sebagai investor, ya ada presentasinya. Ada presentasinya, ya lebih besar uangnya yang masuk ikut ke produksi ini, besar juga presentasinya gitu. Nah, kalau sebagai sponsor itu beda. Ya, kalau sponsor utama, sponsor sampai sponsor yang terkecil, ya tentu penampilan daripada produknya ya kita prioritaskan, misal sponsor utama ya lebih banyak gitu aja intinya. Gitu. Baik. Saya kira pemirsa cukup menarik ini ya. Sebagai info awal ya, menyambung yang beberapa waktu yang lalu kita berjalan. Jangan dikira bahwa nggak ada laporan ini gimana, jadi nggak film manis, jadi gimana nih. Jadi insya Allah sukses film manis ini. Karena mengapa kita namakan Senyum Manis? Ya, karena ini menampilkan Anies yang biasa disebut manis dia bersama Anies itu. Beliau tuh orangnya memang supel ya. Menghadapi masalah besar-besar dia dengan senyum saja gitu loh ya. Tidak menunjukkan ketegangan. Inilah merupakan karakter yang semoga bisa tergambarkan dalam film ini dan menemukan judul Senyum Manis ini. Semoga teman-teman ya satu tim ini ya, bisa segera menyelesaikan seperti yang disampaikan Pak Benny ya. Kalau Pak Benny yang berkeinginan ya, karena beliau yang menangani pendanaan, insya Allah ya, kalau bisa dalam tahun ini sudah ada gambaran ya, karena bisa juga untuk memenuhi keperluannya. Keperluan artinya para masyarakat yang pernah dikunjungi oleh Anies di beberapa provinsi, tetapi yang dari kabupaten dia tidak bisa masuk bertemu dengan Anies. Dengan film ini, maka layar lebar ini bisa sampai menjadi tontonan, dan ya, seperti Pak Benny tadi, tontonan yang menjadi tuntunan, betul-betul ada rasa ketertularannya dari masyarakat ini. Karakter seperti Anies, orang yang giat belajar, giat berprestasi, ya, giat berakhlak baik dengan tetangga, dan dia sebagai orang yang taat beragama dan menyebabkan simpati dari seluruh lapisan agama. Semoga film ini betul-betul bisa kita munculkan di dalam tahun ini, atau paling tidak awal tahun di dalam tahun 2024.
Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Benny. wabarakatuh. Terima kasih, Sukses. Pak Muslim. Sukses. Terima kasih. Sukses ya.